فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Quranul Karim. Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan, yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Kisah Ashabul Ukhdud Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta rahib. Ya lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja, ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku nggak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah mana yang lebih baik? Ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu. Lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik ya Allah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang ya udah tua apa, udah gak bisa ngeliat ya. Akhirnya dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku. Kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Ente siapa yang mengembalikan pandanganmu, kata dia. Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai, ente belajar dari mana? Ente disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja,
ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa nyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang nyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini jamaah. Apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya jamaah. Sampai terpisah jadi dua. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya. Kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang engkau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah jamaah. Dia nggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu, lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpai raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana cara? Kau kumpulkan semua orang. Antum melihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan. Kemudian kau salib aku. Lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku. Kemudian engkau panah aku sambil mengatakan Bismillahi Rabbi Ghulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini. Baru kau bisa membunuhku. Oh iya, yang ada di benak raja ini membunuh ini orang. Yang ada di benak tuh bocah berdakwah, nggak apa-apa, nyawaku habis nggak apa-apa. Yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib. Rajanya ambil. Orang-orang pada ngeliatin semua. Dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Mati. Ini budak. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbil gulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya. Ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat seorang-orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit jemaah. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman, ya orang-orang Nasoro Yaman atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit kemudian dibakar api di situ satu persatu. Yang nggak mau keluar dari agamanya dilemparkan ke api jemaah. Banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak di antara kita Islamnya ikut-ikutan. Gak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh, dikasih beras. Berubah keimanan. Mereka ini taruhannya nyawa. Entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana jemaah. Satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasul SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anak. Sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya Ummah.
Wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah kau wahai ibunda, kau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat bisa dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, jamaah. Dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena disebutkan sesi materi sampai jam 10.45 jamaah ya. Kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, subhanallah ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah, rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan, kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan. Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah subhanallah? Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat. Buktinya kalau kita datang ke kajian ya. Kita baca kisah-kisah yang memang Allah suruh faksusul qasas. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah. Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim atau kisah-kisah Rasulullah SAW. Atau kisah para sahabatnya. Agar mereka ingat. Gitu. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu. Ya terus kita datang kajian. Kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Quranul Karim. Tidak akan pernah berhenti. Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin. Ya udah. Kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Quranul Karim ya. Kemudian doa. Ya doa kita gak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan. Memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Wahuwa a'lamu bil muhtadid. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Engkau gak bisa ngasih hidayah. Kepada orang yang kau cintai. Kau gak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kala masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan. Ada hasud. Sehingga hidayah itu gak masuk-masuk. Atau kita gak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratil azizil habib. Sesungguhnya engkau itu wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam nggak bisa.
Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Saya kini dapat mengenal dakwah sunnah. Dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya tapi saya bingung. Bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini. Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang pinjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia nggak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akil riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau nggak ada ente, dia nggak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua kubu, kan dua kubu. Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, umumnya satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya seperti itu. Kalau kita nggak datang, nggak akan melakukan riba dia tuh. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang. Tenang, kalau kau bertakwa kepada Allah, betul nih ya. Ini firman Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya maaf. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah nggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insya Allah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah nggak punya apa-apa, rumah nggak punya. Tapi di sini seorang Muslim, loyalitas seorang Muslim, solidaritas seorang Muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor, karena dia nggak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong tenang. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ente bantuin saudara ente. Yang baru hijrah yang meninggalkan gitu ente bisa bantu. Karena kadang-kala kita nih lebih suka berteman dengan orang
Yang fulusnya banyak. Kalau nggak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, absyir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, Masya Allah ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, Masya Allah zikirnya. Jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Dan gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahubihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh kita nih gak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya gak tahu siapa. Kenapa antum gak salam nanti? Duduk nanti sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita, buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit, salah satu raganya, seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul. Antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas. Seperti itu kita bersaudara. Nggak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya. Kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat. Nggak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman. Sampai kata Rasulullah SAW. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini ada yang niat bertanya. Karena di print dari rumahnya. Bagaimana menyinggapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah. Karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa. Kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari, tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Wahai Rasulullah SAW, apakah Rob kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya. Seperti pertanyaan ini kira-kira. Buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya
Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia ada nggak orang yang ngomong inti kayaknya hidup miskin, inti sudahlah inti nggak usah kerja. Apa mau kita karena seperti itu? Nggak, Anda mau berusaha. Siapa tahu Anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu ya udahlah kayaknya anak nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku dosa, antum tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka, tapi dia tetap nggak mau, jemaah. Ini orang kadang-kala ya nggak masalah pertanyaan seperti ini, itu wajar. Tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah SAW. Masih kafir. Terus Abu Hurairah. Pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasulullah SAW. Dan dia takut azab Allah turun. Di sini. Keinginan yang hakiki. Untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini. Ya udahlah dia mau dapat hidayah, nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim. Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan. Kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang biarin lah. Yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah. Anda sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran, Anda udah bacain. Kok itu gak seperti itu mau dapat hidayah? Gak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya, dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan. Memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufail ini Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemericik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Ya. Insya Allah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita. Yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya.
Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya, Pak gini. Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya Al-Auza'i kalau nggak salah. Al-Auza'i tinggal di Libanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu bapak ana masih majusi. Kata Auza'i, kau pulang sana. Baru nyampe zaman suruh pulang. Kau pulang mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Kata dia. Pulang jamaah. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang tuanya sakit. Udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong. Ananda kata dia. Agama inti ini agama apa sih kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak. Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua. Udah ente gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari ente. Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah melayani ayahnya, merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya. Tentang apa agama? Diceritakan agama ini agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapaknya jemaah. Besoknya meninggal dunia. Antum lihat. Kita ini kadang-kala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong ini. Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustadz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah. Itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, ana sudah hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam. Itu hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gak ada petunjuk antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Sya'ban. Bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Sya'ban. Berjamaah di malam nisfu Sya'ban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz. Padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mau'izal hasanah. Afwan minta nasihatnya. Jemaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa, senang baca Quran, senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka, tapi diarahkan. Nggak ada tuh puasa nisfu Sya'ban. Ada apa nggak ada puasa nisfu Sya'ban? Ada puasa nisfu Sya'ban.
Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika wah ada malam susah. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Abdullah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih? Keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih. Bukan puasa. Keutamaan ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Antum udah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, Masya Allah. Nah, apa? Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang kepada penduduk bumi ini lalu mengampuni semua dosa orang kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah hadis. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Sya'ban malam yang mulia. Maka di situ bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Sya'ban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam nisfu Sya'ban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran. Berzikir, fadhol. Tuh malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran tuh bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Sya'ban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus. Surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin gak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh gak ada amalan bulan Sya'ban. Emangnya gak ada amalan bulan Sya'ban? Bid'ah semua tuh bulan Sya'ban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja? Ya apa aja ibadah sunnah. Apa aja? Sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha, Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Sya'ban kita maaf-maafan. Mana dalilnya jemaah? Itu hadis Rasul SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini amalku nggak diangkat, kemudian dosaku nggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh lah jamaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum. Dan antum kalau ada orang punya salah, antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu gak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya gak harus mau jemaah orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Hah? Bagaimana solusinya? Ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya.
Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau tuh lagi diuji, nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kala diuji sama suaminya, ada suami yang diuji dengan istrinya, ada bapak yang diuji sama anaknya, ada yang anak diuji sama orang tuanya, ada yang menantu diuji sama mertuanya, ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya, dia disiksa sama suaminya sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan, perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi udah disampaikan, keimanan kita akan diuji jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian, mati kita. Bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah, awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu a'lam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan situ. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar. Doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat mau masuk surga, kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika tahun ke-5 Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan? Bahkan Allah katakan, wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari itu mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih. Ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan.
Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini janjinya Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayatnya ana lupa nomor berapa. Ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya Ashabul Ukhdud. Allah katakan, Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wad-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tatkala mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah. Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah, tapi kita jangan minta musibah. Jangan. Mengatakan anak kok gak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa enggak. Minta afiah, minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz, gak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum, nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah ya. Berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insya Allah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim gak pernah berbuat syirik, insya Allah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik selesai. Gak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insya Allah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditempa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit.
sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fiikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya nggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya kepada majikannya, kau bersihkan itu, iya siap. Kau mandikan mobil, iya siap. Dilihat 2 jam, ini kau belum mandikan. Ya nggak, males saja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya. Pengetahuan nggak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, nggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelah. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nggak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam ente potong. Oh ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin. Tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa Bapak? Berapa? 59 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Insya Allah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda. Kalau yang 75 bersandar boleh jamaah. Nah ini buat yang 75. Sana barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut
untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.